upayakan. Kenapa? Laki-laki bisa menginikan wanitanya gitu, biar hormonnya itu keluar, nggak jadi stressing. Paham nggak Bu? Paham. Maksudnya tuh, ayo jangan anunya sendiri gitu. Gantian gitu. Ya kalau nggak bisa barengan ya gantian gitu maksudnya. Itu kadang membuat tekanan darah atau stressing. Jadi suami jangan mau sendiri, ibu harus tahu di dalam fikih itu begini loh, stressing harus ganti-gantian gitu. Kadang suka kalau nggak kesampean, perempuan tuh suka pengennya emosi gitu, marah gitu. Semuanya udah hampir mau tapi enggak. Nah itu biasanya juga sama, kayak mau emosional, kayak pengen marah gitu, udah mau kelebak tapi enggak. Jadi kayak orang mau pipis tuh anyang-anyangan gitu. Mungkin ya bahasanya tuh anyang-anyangan. Ya ini ilmu ya. Oh sayang. Itu. Jadi nggak apa-apa ya, ini kita sama-sama ilmu yang dibahas ya. Sudah? Bersihnya Ustazah. Bersihnya. Iya, kita catat lagi, maksudnya saling mengingatkan lagi nih. Iya. Mandinya, Mandi besarnya. Nah, mandi besarnya itu caranya ya. Pertama kita mandi biasa dulu, bersihkan badan kita, biasa mandi besar. Mandi apa? Mandi sabunan, gosok gigi, keramas seperti biasa. Nah, udah bersih semuanya, najis-najis istilahnya, hadas-hadas kecilnya udah bersih, baru kita menuju pada hadas besarnya. Pertama apa? Disunnahkan untuk berwudu. Berwudu kayak orang wudu. Berwudu dari mulai cuci tangan, kumur-kumur hidung, muka, tangan, semuanya selesai sampai kaki. Nah, baru kita menuju pada mandi besarnya. Mandi besarnya apa? Karena memang mandi besar ini kan harus hati-hati dan benar-benar harus rata airnya. Jadi mandi besar itu bukan cuma jebar-jebur air dijebar-jebur selesai, enggak. Karena di dalam ilmu fikih, mandi hadas besar, haid atau mandi junub itu harus air yang kita siramkan itu bukan sekedar mengalir, tapi menyerap ke kulit yang kita sih. Kan kadang ada air mengalir tapi dia tidak menyerap. Nah, kalau di dalam fikih itu harus mashu walaban. Jadi harus mengalir tapi kita sambil gosok biar menyerap ke dalam anggota tubuh yang kita mandi besarkan. Sama kayak wudu juga gitu. Di mana air wudu itu mengalir, di tempat yang kita mau basuh sebagai wudu, itu bukan hanya sekedar digini-ginikan udah, tapi harus diginikan. Jadi mengalir dan menyerap. Begitupun mandi besar. Sudah wudu selesai, pertama kita tadi udah hadas kecilnya udah bersih ya, mandi, gosok gigi, keramas sudah ya. Kalau ada shower lebih enak. Jadi ibu enggak gini kan. Kalau ada shower kan enak, tinggal ibu meratakan. Pertama yang harus dibersih sunnahnya itu bagian kanan dulu. Jadi kenapa? Untuk kehati-hatian, biar kenapa ambil kanan dulu nanti baru kiri, baru semuanya. Andai ada seluk-seluk lipatan yang nggak kena, karena sebelah dulu baru semua, itu kena semuanya. Suci semua, nggak ada yang ketinggalan dari badan kita yang tidak teraliri dari air mandi suci itu, gitu. Jadi pertama kalau ada shower ya kalau nggak ada shower ya nggak apa-apa ya canting cidukan, tapi ingat air yang untuk bersuci ini, kalau memang dia ada kolam, usahakan dia yang lebih dari 2 kolah. Air yang buat suci ini, air 2 kulah itu berapa mili ya? Kayak 4 kali 6 ke bawah, ya kan? 4 kali 6 ke samping gitu ya. Bak mandi. Kalau kita pakai ember besar itu. Andai pun pakai ember kecil pun ditadang, jangan disimpan di bawah kita. Karena nanti jebar-jebur masuk ke sana mustakmal. Jadi usahakan air yang buat berwudu atau untuk bersuci, walaupun hanya seember kecil, usahakan dia lebih di atas kita. Jangan sampai kena cipratan lagi yang dari air kita mandi. Itu jadi air mustakmal. Akhirnya air itu tidak bisa untuk bersuci.
Jadi untuk lebih enaknya kalau toh memang ada baknya tuh lebih dari 2 kolah. Anda pun tidak ada bak lebih dari itu, bak kecil nggak apa-apa, tapi posisinya keran dan atau udah bersihin ya. Tadi kita mandi di bawah, nggak apa-apa tuh yang mandi biasa atau pakai yang di keran. Nah ini yang buat suci khusus ini, yang ini bak walaupun kecil, yang penting belum terkena jebur-jebur kita. Suci, benar-benar suci. Simpan di atas kalau memang nggak ada shower atau nggak 2 kolah. Nah itu nanti yang buat suci. Lihat saya mandi Indonesianya ya, kalau nggak bisa lihat saya Ini mandi. langsung dari keran pun juga nggak. Nggak apa-apa. Andai pun di keran nih, kerannya kita bisa dibawanya gini, nggak apa-apa, bagus. Atau shower, lebih bagus lagi. Duduk di bawah keran gitu. Emang enakan begitu. Iya, enakan begitu. Pakai bawah keran. Jadi benar-benar air itu tidak terkontaminasi dengan air-air yang lain. Benar-benar air pure, tidak terkontaminasi dengan air yang lain. Gitu ya. Shower lebih bagus lagi. Jadi pertama ya saya mandi. Nih, jadi separuh ini Bu, separuh. Benar-benar kita gini-gini kan rambutnya saya mandi untuk menghilangkan. Di bawah-bawah ketek, di bawah-bawah susu, biasa ibu di bawah lipatan-lipatan ini. Itu sampai paha, sampai kaki. Nah, itu yang mandi pertama, mandi basuhan sebelah kanan. Kedua, udah ini rapi, kanan kirinya. Sama kayak tadi, di gini-gini. Jadi air bukan sekedar mengalir, tapi air itu juga menyerap ke badan yang kita sucikan, dirapikan sampai diusap-usap sampai kaki digini-giniin nih, seperti wudhu. Kaki kan harus digini-gini kan. Kalau sampai yang di sela-sela ini nggak kena air wudhu, ini nggak sah wudhunya. Di sininya di kaki digini-giniin. Jadi jangan pakai sampo dulu ya. Apanya? Jangan pakai sabun. Di awal Ini ini mandi biasa dulu. Oh, mandi dulu. Mandi dulu, sucikan yang hadas-hadas kecil dulu, baru finalnya mandi besar. Andai pun seumumnya gini, saya boleh nggak pakai sabun dulu, nggak pakai sampo dulu, pokoknya suci aja dulu. Seumpamanya ada yang kayak gitu ya, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kan biasanya kalau orang udah bersih baru enaknya baru bersuci besar gitu biasanya. Ada juga yang kayak gitu, nggak apa-apa, nggak masalah, tergantung orangnya. Ada juga yang berpendapat kalau di fikih nggak apa-apa, yang nyisir rambut lagi haid nggak boleh. Ada memang itu untuk kehati-hatian, tapi di dalam fikih itu bukan diwajibkan untuk disimpan, tapi istilahnya gini, rambut lagi disisir rontok kan lagi nggak suci tuh. Sayang banget kalau dibuang, soalnya lagi nggak suci, kita takut dianuin jin atau gimana. Simpen gitu kan, atau gunting kuku simpen dulu, nanti di saat suci biar dia dibuangnya dalam keadaan suci juga, ikut mandikan nama kita. Ya, saya mandikan rambut untuk menghilangkan dosa gitu. kalau lagi haid keramas itu kan ada rambut itu gimana? Simpan juga. Yang rontok. Enggak saat kita masih haid kan kita suka lepek ya. Jadi kita Terus ada yang lepas gitu. Simpan aja. Nanti biar kalau mau suci sekalian disucikan, biar dibuangnya enak. Jadi anggota tubuh kita yang lepas di saat kita nggak suci itu sama-sama suci loh. Tapi kalau di dalam fikih sendiri nggak diwajibkan itu. Bagi yang mau nggak masalah, gitu. Tapi biasanya kalau lagi haid, orang itu dianjurkan tidak keramas di saat deres-deres, karena di dalam ilmu fikih dilarang. Kenapa? Setelah diteliti di ilmu kedokteran, benar kata Rasulullah, di saat kita haidnya deres, terus kemudian kita keramas, darah kita itu naik ke kepala. Alhasil kita sakit kepala lagi haid. Iya. Biasanya gitu. Lagi haid keramas, akhirnya itu darah naik ke kepala, alhasil kita pusing. Jadi Rasulullah sudah mengetahui tentang kesehatan itu dari zaman dulu. Bahwasanya kalau haid lagi deres-deres, tunda dulu untuk keramas. Khawatir darah naik ke kepala, mengakibatkan pusing. Gitu. seandainya ini Jadi tadi yang kiri ya udah selesai semuanya. Nah baru final keseluruhan. Jadi dikhawatirnya gini, kenapa kok disuruh kanan dulu kemudian kiri diusap-usap? Karena dikhawatirkan kalau langsung sekalian begini tidak terjangkau semua tubuh kita untuk ke penyerapannya dan pengaliran air bersucinya itu.
Jadi nanti di saat final udah yang ini tetap diusap-usap, tetap sama. Adapun ada yang tertinggal toh tadi sudah kanan, sudah kiri begitu. Kalau itu maksudnya maaf ya, kalau seandainya sudah berhubungan itu kan kalau mandi itu kan pasti pagi nih. Kalau sudah itu kan saya paling cuma ritualnya ambil wudhu sama bersih-bersih aja sebelum tidurnya gitu. Itu nggak apa-apa, nggak harus langsung mandi. Nggak apa-apa besok pagi sebelum subuh atau pas mandi setelah mau tahajud atau jam 12, jam 1 nggak apa-apa. Mandi jam 1, 2, 3 itu membuang toksin-toksin badan kita kata Rasulullah. Nah itu kebiasaan Rasulullah. Jadi bukan takut masuk angin, enggak. Itu malah menghilangkan toksin-toksin yang ada di tubuh kita. 1, 2, 3. Bukan jam 00 ya, Ustazah? Boleh jam 00 dari jam 12, jam 1. Kalau jam 12 takutnya masih mau tidur gitu umpamanya gitu kan, suaminya lah udah mandi aja gitu kan, seumpama ini mau mindu atau gimana seumpama lah, ibu lah yang tahu itu ya gitu. Jadi gitu. Iya, Terus itu kan mandinya itu pas pagi, jadi pas itu habis selesai maaf belum selesai itu tuh cuma ambil bersih badan tapi nggak kelapa sama ambil itu. ya nggak apa tidur dulu. Oh ya, Iya, jadi langsung tidur. Jadi mandi besar. nanti menjelang mau sholat azan subuh ya gitu, atau mau menjelang sholat tahajud nggak apa-apa. Kita nggak boleh. Yang penting jangan tidur sambil membawa kotoran itu. Ya, jangan tidur sambil membawa kotoran itu. Iya. Paling enggak minimal dibersihkan. Dibersihkan ya. Di situ dibersihkan. Kalau bapak-bapak nggak usah ya. Sama ya. Kan kotorannya nempel. Capeknya. Sama Indah kasih tahu aja. Sama. Langsung ngorok ya. Nggak boleh itu ya, Ustazah, kalau belum bersih atau misalnya minimal wudhu dulu, nggak boleh makan minum ya, Ustazah. Paling enggak bersihkan ini dulu nih. Bersihkan itu kotorannya. Takut terbawa syaitan, jin segala macam. Paling enggak dibersihkan kemaluannya. Gitu. Ya minimal ya kamar mandi aja lah ya, kamar mandi aja. Kan wajib kencing dulu. Iya, bersih. Ya kan biasanya kalau perempuan Jadi bersihkan. Karena kalau perempuan kan rentan kotor kemana-mana gitu. Ya laki-laki juga sebenarnya sama gitu. Ustazah, kan ya tadi yang mandi besar, kan urutannya mandi biasa dulu, terus kita berwudu, sebelum sholat, terus kita mandi besar nih. Nah, kan kalau kita mandi besar takut tersentuh bagian kelaminnya, kan kita udah wudu nih, batal dong wudu kita. Enggak apa-apa. Wudu itu hanya sekedar syarat sunnah untuk menghilangkan hadas kita, mungkin hadas kecil kita gitu. Sunnah sebelum mandi besar. Pas di saat mandi kena tersentuh, enggak apa-apa, udah enggak apa-apa. Berarti kalau mau sholat wudhu lagi. Nanti mau sholat Itu maksudnya. wudu lagi. Setelah mandi besar, sebelah kanan, sebelah kiri langsung semuanya udah bersih-bersih, udah rata. Mau sholat wudu lagi. Jadi wudu yang awal tadi sekedar untuk menghilangkan hadas kecil sunnatul rasul sebelum mandi besar. Untuk sholatnya wudu lagi setelah mandi besar gitu. Nah ini kalau ini Ustazah kan udah mandi udah bersih. Anda sholat subuh itu kan berarti kan masih pure gitu kan, masih masih telanjang gitu, langsung wudhu itu boleh nggak? Kan ada yang bilang nggak boleh wudhu sama telanjang. Paling enggak pakai kembenan anduk lah. Paling enggak di kamar mandi ya. Paling enggak. Setidaknya gitu. Jangan bulat-bulat gitu. Kirain tuyul. Yang wudu tadi menghilangkan hadas kecilnya itu, kita harus ditutup juga atau? Kalau yang itu boleh ditutup, boleh ditutup. Ditutup nggak apa-apa. Nah kalau kita mandinya bareng kesentuh, Ustazah batal kan ya? Ya kan ya? Nggak bisa ganti-gantian gitu. Oh iya, itu aja ya. Enggak, sebenarnya kan kadang suka bareng gitu ya.
Terus kalau misalnya kan kadang kan kesentuh senggol gitu kan apa-apa itu batal, berarti kita wudhu. Kalau pas mandi biasanya nggak apa-apa lah tuh sabun-sabunan barengan. Tapi upayakan yang pas mandi hadas besarnya ini. Oh, boleh Pas kesenggol. begini-begini jangan, sini aku yang ngambil rambutmu, jangan. Oh, iya. Berarti Sendiri. diramin doang kan nggak apa-apa ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya pun kesentuh sedikit doang itu kita batal, berarti mulai dari nol lagi siram. Yang mandi besarnya. Besarnya. Iya ya, itu pokoknya yang mandi besar itu khusus untuk membersihkan diri di segala macamnya. Jangan sampai juga sampai kesentuh lain muhrimnya, biar sucinya total gitu. Tapi kalau udah selesai mandi terus kesentuh mah nggak apa-apa ya, mau Nggak apa-apa, tapi kalau mau sholat uduk dulu. Heeh. Habis uduk kesentuh lagi, uduk lagi. Oh iya. Heeh. Itu yang kadang saya ini apa kesentuh gitu, ini batal apa enggak ya gitu kalau pas lagi mandi kan sudah bilang. Pas uduknya aja, kalau batalnya tuh pas uduknya aja. Kalau untuk yang mandi besarnya untuk kehati-hatian nih ya jangan dulu lah, mendingan gitu. Biar sucinya tuh total gitu, dari hadas kecil dan hadas besarnya gitu. Biar total. Kalau udah uduk kesentuh lagi, ya uduk lagi kalau mau sholat ya. Jadi kadang memang rancu, kadang ada orang yang alirannya lah, ini bukan mazhab ya. Kalau mazhab kita kan ada 4, masih agak sama. Tapi kalau udah alirannya beda, dari keluar dari mazhab yang 4 ini bilang, suami itu nggak harus wudu, nggak batal. Ada tuh yang bilang kayak gitu. Batal. Dia mahram kita, memang, tapi mahram hanya sebatas bukan untuk melihat aurat kita dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk masalah wudu, sholat tetap batal. Karena dia memang mahram kita, tapi bukan mahram yang sekandung, lain bapak, lain ibu. Jadi wudhunya tetap batal kalau mau sholat. Nah, kalau suami kita nyentuh ibu kita nggak batal? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mertua laki, mertua perempuan itu nggak batal wudhu. Hatta suaminya kita meninggal, ke mertua tetap nggak batal wudhu. Dan tidak boleh menikah dengan mertua. Suami menikah dengan mertua perempuan atau kita menikah dengan mertua laki-laki nggak boleh. Sekandung. Nggak boleh. Haram hukumnya. Tapi kadang ada orang yang nggak paham itu, anaknya meninggal terus, wah menantu saya masih cantik nih, atau wah mertua saya ganteng nih, kawin dia. Nah itu haram hukumnya. Jadi nanti andai kata ada anak, bingung anaknya ini apa, anak cucunya ini nanti punya anak sama dia, itu cucu apa adik apa gitu. Makanya diharamkan di dalam Islam dan tidak batal wudhu mertua laki dan mertua perempuan. Makanya kalau salaman, tapi walaupun nggak batal wudhu ya, tetap jaga aurat kita ini, jangan sampai barbaran gitu ke mertua, tetap jaga sopan santun. Kalau ketemu beliau walaupun memang mahram gitu ya, tetap pakai jilbab lah bagusnya, karena syaitan kan di mana-mana. Takut banget sih ternyata ya menantu saya. Jadi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, dia datang ya kita rapi pakai jilbab untuk menjaga. Atau sekedar nggak pakai jilbab nggak apa-apa, tapi yang sekiranya jangan sampai mengundang apa sih, pakaiannya sampai meletek bulat sampai kan ada kan, seumpamanya gitu pas nggak pakai jilbab kelihatan klek-kleknya semuanya kan. Untuk menjaga itu, untuk kehati-hatian. Ya kan Bu, zina di mana-mana, jangan kan menantu mertua. Ada Banyak info bapaknya ke anaknya, Allah. Kan Masya Allah. Nauzubillah gitu. Makanya peran utama seorang istri itu berat sesungguhnya untuk memantau semuanya, dari anak, semuanya, dari hal-hal yang paling kecil sampai besar. Kejadian-kejadian tersebut kan karena pemantauan, pengawasan seorang ibu itu kurang, kelewat gitu, akhirnya. Dan agamanya nggak didisiplinkan kepada anak dan keluarga gitu. Iya, dia 19 tahunnya ayahnya. Yang sampai hamil 6 kali yang anaknya dikubur Iya. setelah diperiksa sama tetangga. Yang baru ini bosnya 19 Ternyata banyak tengkorak di belakang rumahnya, bayi-bayi itu udah 6 bayi. Ya Allah, itu yang Terus ditanya kenapa kamu? Iya. Allah. Terus dalam pikiran kita, kenapa kok bisa ya ibunya apanya kok diem dengan kejadian itu? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin nggak Ya tahu mungkin sih ada sebenarnya kan gitu kalau satu serumah. menjaga kehormatan keluarga tapi salah, kedua mungkin ancaman atau ya Allah alam.
Wallah, kita nggak tahu. Bahkan saya pernah ini kejadian, benar-benar kejadian. Jadi si laki-laki ini dia menikahi seorang janda punya anak perempuan, gadis. Kemudian di saat si wanita ini sudah mungkin tidak bisa menginikan lagi dengan maksimal suaminya, dia mau menikah lagi mungkin. Tapi ataukah memang sudah dapat restu dari istrinya supaya dia nggak nikah dengan orang lain lagi atau gimana? Atau memang yang belang ini adalah suaminya menikahi si anaknya ibu istrinya? Kan nggak boleh. Menikahi kan nggak boleh, haram Iya, hukumnya. haram. Nah, kemudian dia melahirkan di rumah sakit, yang menemani yaitu ibunya dan itu bapak sambungnya itu punya anak, itu haram hukumnya. Makanya ilmu fikih kita itu harus perdalam, bukan apa-apa, untuk menjaga hal-hal yang haram kita tidak ketahui dilakukan. Mungkin si ibu ini nggak tahu halal haram, ya udahlah nikahi anak saya, mungkin juga bapaknya nggak paham kan, gitu. Jadi nanti ada fikih itu yang mengajarkan tentang beberapa mahram sih, beberapa laki-laki yang boleh melihat aurat kita dan tidak boleh kita nikahi. Ada beberapa orang, ada beberapa orang, selain dari beberapa orang tersebut boleh kita nikahi, selain kakek, bapak, adik laki-laki, abang. Ini najis air apa enggak, pantas enggak ini air butuh-butuh, boleh enggak, kan ada mutanajis, ada musta'mal, harus tahu Bu. Itu nanti udah masuk ranah fikih itu. Siap. Dari mulai ciri-ciri air wudhu yang boleh dipakai air wudhu yang mana nih? Nah, itu gimana nih? Itu nanti. Yang kemarin di kereta. Nah, nanti ada. Kalau memang ibu serius, Ayo Hes, bukan Hes itu kudu. Kadang malah tayamum. Kalau ada air mendingan pakai air. Kalau pas di tapi mobil. Ibu, tapi kalau air aqua itu kan suci, nggak apa-apa. Air yang aqua itu benar-benar suci, insya Allah. Yang kan? penting nggak Bisa berwarna. diminum. Yang ini nih, Iya. nggak apa-apa kalau yang ini. Itu ya dari kereta. Kalau susu nggak boleh yang berwarna, berbau. Kan kadang di kereta ada apa? Wastafelnya tuh tempat. Oh, wastafel. Jadi wudhunya di wastafel itu. Tapi keran kan? Iya, langsung dari keran. Nggak apa-apa kalau keran. Kakinya pakai yang di inian Semprot itu. Karena kan mengangkat gini kalau di Nggak apa-apa. posisi kereta oleng. Nggak apa-apa. Sholat aja pegangan. Nggak apa-apa. Kalau di mobil atau di kereta, kalau memang sampai riweh banget, susah banget untuk wudhu apa segala macam, nggak apa-apa. Ibu boleh tayamum di pesawat, di kereta atau di bus yang sekiranya kalau nggak mengejar dengan tayamum ini, nunggu kesananya lagi ini bakalan. Tapi kan kalau musafir bisa di jamak kosor, di jamak takdim, boleh. Itu nanti ada fikihnya lain lagi tuh, namanya sholat musafir. Nah kalau ini nih Ustazah, misalkan kan ada nih, kok nggak sholat sih? Kok nggak sholat? Marah lah, kotor. Baik maksudnya kotor gitu. Nah. Terus sholatnya itu nanti Nah, enggak. Lah berarti nggak sholat. Orang sholat no kowe. Enggak. Nah itu gimana tuh? Musafir kan tadi ada sholat musafir, bisa sholat musafir diberi keringanan oleh Allah. Allah tahu orang musafir ini capek di jalan, kalau setiap ini langsung sholat lagi setiap ini, akhirnya dikasihlah tata cara yang meringankan. Sholat zuhur bisa digabung ke asar, sholat asar bisa digabung ke zuhur, namanya sholat kosor. Nah ini digabung semua. Jamak kosor namanya, jamak kosor. Dan isya bisa digabung ke maghrib bisa ke isya. Kalau maghrib ke isya namanya jamak takhir. Kalau isya ke maghrib namanya jamak takdim. Begitu juga zuhur ke asar namanya jamak takhir. Asar ke zuhur namanya jamak takdim. Kecuali subuh satu-satunya dia nggak boleh, nggak digandeng sama siapa-siapa sendiri. Gitu. Ini semua Nggak bisa. semua. Andai Zuhur, asar, maghrib, isya. Makanya kayak ajaran tapi enggak, jadi kalau andai kan di mobil atau mobilnya nih, andai kan kita ke sana ini nggak kekejar nih, nunggu bersih semuanya. Kalau memang seumpamanya tadi Di tol kan bisa. mau ke toilet mana di mana, tapi ini
nggak kekejar ini, kita zuhurnya wes ini harus zuhurnya nanti kalau memang nggak keburu zuhur, udah niatin kosor ke asar. Nanti di asar di mana turunnya? Atau memang kalau memang mau bisa di zuhur, asarnya nanti direncanakan. Kayaknya asar ini nggak ada waktu di sana. Asarnya tarik ke zuhur. Adapun kotor ini nggak apa-apa. Yang penting niatkan lihormatil waqt, untuk menghormati waktu. Oh, andai kita udah dihormati waktu, wudhu tayamum, Allahu Akbar segala macam, sholat kosor, tadi ditarik, di sana bisa sholat lagi, kekejar di asar, nggak apa-apa, wudhu bersih-bersih sholat lagi. Jadi dihormati waktu ini apa? Sholat dihormati waktu. Barangkali nauzubillah kita nggak ada umur nyampe ke sana nggak bisa sholat, Allah udah mengampuni kita dengan cara dihormatil waktu sholat tadi itu, walaupun dalam keadaan baju nggak masih kotor segala macam. Jadi nggak ada alasan terus kotor nanti nunggu bersih di sana, nanti kalau umurnya nyampe ke sana. Dan kalau keburu asar masih ada, kalau enggak Utang. nah, kan gitu. Jadi dihormati waktu boleh. Jadi anapun nauzubillah kita meninggal sebelum nyampe ke tempat kita itu, Allah udah tahu kita sudah dihormati waktu sholat tadi itu, walaupun dalam keadaan yang apa adanya. Sholatnya sambil duduk di mobil gitu? Iya. Nggak apa-apa. Masalah kiblat nggak usah nggak diinikan kan, nama di mobil Sambil mau cari duduk. kiblat kemana dia Iya. berbelok-belok terus. Kereta, pesawat kan nggak apa-apa, udah dihormati waktu sholat biasa. Kalau memang jamak jam'an takdiman, kalau memang dianjurkan jam'an takhiran, dihormati waktu Allah, fadlillahi ta'ala Allah. Udah sholat, Jadi kalau di pinggir tol tanpa kiblat berarti nggak apa-apa ya? nggak masalah. Pokoknya yang di Searah-arah. pesawat, mobil atau di dalam kereta nggak masalah. Ini lagi jalan, Bu. Jadi nggak Iya, kan kalau pulang kampung boro-boro mau masuk rest area Bunda, itu jadi tutup. Oh kan supir gimana sholatnya? Iya. Nggak bisa lagi sholat, lagi nyupir sholat kan nggak bisa. kecuali kalau memang mobil pribadi masih bisa di manage kan. Oh, di tol mana kita turun. Kadang kan kalau kita naik yang umum-umum, dia nggak ngikutin kita mau waktu sholat, semau-maunya. Kecuali dia turun baru kita bisa gitu. Tapi biasanya sekarang kebanyakan bus-bus dia turun pas maghrib, dia tahu orang mau sholat. Iya. Nah, yang sholat ini, ayo kalau takut khawatir isyaknya tarik ke maghrib. Sekarang kebanyakan bus gitu. Nanti turunnya pas di maghrib, sekalian makan malamnya gitu biasanya. Atau sekalian turun asar, makan siang di asar. Berarti kalau nggak sempat sholat zuhur, zuhurnya tarik ke asar. Di rest area, di pas makan itu sholat. Gitu. Jadi nanti ada pelajaran berikutnya untuk cara sholat jamaah. Ustazah, kalau kita sholat di tempat umum, lagi sholat nih udah 2 rakaat, tiba-tiba datang orang bilang sholat terus bikin kita nggak konsen Ustazah jadinya. Ini ya maaf ya bau gitu, terus kita mikir sholat itu bau banget bau gitu, batal gak Ustazah? Aku suka gitu kalau di tempat umum kan bau sih gitu. Berarti kita nggak connect sama yang Itu sholatnya. batal ya. Malah lupa bacaannya kan. Iya jadinya aduh udah 2 rakaat lagi itu batal berarti. Jadi jangan kan bukan cuma di sini Bu, Di Mekah rumah. kalau kita lagi haji itu kan orang-orang hitam gede-gede itu. Allahu Akbar, kita orang Indonesia kejepit sana kejepit sini kan. Gitu kan. Ya, itulah kata Allah, cobaan kita beribadah tuh ada aja dari macam segala hal. Setannya. Tapi kalau kita harus astagfirullah, insya Allah Allah kasih pahala lebih. Berarti Sabar diulang ya? menghadapi Iya. Berarti diulang Ustazah. keringatnya orang-orang luar kan beda. Ya mungkin makanannya beda sama kita kan. Iya itu pas saya lihat pas masalah ya dia lagi ya rata-rata ditutup dan mereka bilang itu makruh pakai bukan makruh sih, haram pakai pengharum, pakai deodoran gitu Ustazah. Jadi kalau saya sholat di satu, padahal kita sama ngaji sama ustadznya sama, tapi dia pakai cadar dan dia bilang haram pakai deodoran, pakai Kalau gitu. memang menurut dia pakai deodoran ada alkoholnya nggak boleh, kan bisa pakai tawas. Banyak cara menuju untuk tidak bau. Makanya kata saya dia Itu tawas itu kasih air aja, usapkan sedikit udah jadi deodoran. Tidak menimbulkan bau seharian. ya, Dan andai pun dia nggak mau pakai yang parfum beralkohol, pakai yang non alkohol banyak. iya terus Jangan beralasan gitu. Tapi misalnya kalau ada yang bilang ya, saya pernah dengar katanya kalau wangi untuk keluar itu kan wangi kita hanya untuk suami, jangan sampai wangi bukan untuk suami itu kita wangi, sedangkan
Saya kan orangnya pengen wangi. Saya sempat nanya waktu itu, saya nggak boleh ya, nggak boleh berwangi lagi itu gimana? Ya, kalau kita memang berkerumunan, kan kita tahu lah Bu ya. Kita ini seharian kerumunnya dengan laki-laki apa perempuan. Iya, Kalau memang Cewek-cewek. kayak begini kan perempuan semua nih, Iya, kita boleh pakailah kan? parfum non alkohol biar setidaknya aroma dikit gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau memang seumpama misal ibu berkegiatan di luar, berketemunya dengan lawan bisnis laki-laki semua, nah itu harus kehati-hatian. Jadi tahu Biar tempat. setidaknya wangi, nggak usah wangi dulu lah gitu. Kalau memang takut khawatir ini pakai tawas aja lah gitu. Kalau bisa enggak. Banyak jalan banyak cara jalan dari istrinya. Kemudian udah besarnya dewasanya anaknya di mana-mana merantau, ketemulah anaknya si istri yang ini dengan istri yang ini. Itu gimana? Ketemu dia nggak tahu di kakak adik karena bapaknya nikah diem-diem dan mungkin juga bapaknya udah meninggal atau ibu-ibunya juga udah meninggal, ya kan? Pernah kejadian dia ketemunya di Mekah, menikahlah dia, pas diusut-usut pulang ke rumah orang tuanya yang perempuan keluarganya, kamu anaknya siapa ini, kamu anaknya siapa? Oh kakak adik, Ya punya Allah. anak coba. Jadi untuk hal-hal demikian ke suami, ke orang-orang terdekat kita, maaf naudzubillah mudah-mudahan enggak ya, suami kalau memang kamu punya istri lagi, kasih tahu anak-anak dan kamu, takut suatu saat nanti kejadian naudzubillah seperti itu. Harus bercerai ya? Atau gimana? Ya anaknya ini bingung. Jadi di dalam hukum Islam juga rancu ya, dibilang harus bercerai, memang harus bercerai. Anaknya ini seperti apa? Jadi sebelum kejadian ini terjadi, antisipasilah untuk hal tersebut. Laki-laki kawin di mana-mana, jangan sampai rahasia-rahasia. Kalau udah meninggal, anak-anak yang nanti ketemu di mana-mana menikah kan kayak gitu akhirnya. Tapi insya Allah sini nggak ada yang kayak gitu. Suami-suami Amin. insya Allah yang Insya sakinah Allah. mawaddah warahmah sampai jannah ya nanti. Amin, amin. Itu ya. Jadi tadi apa, mandi junub ya? Mandi junub. Jadi udah paham mandi junub ya? Tata cara mandi junub sama mandi haid sama tata caranya, cuma beda niat. Kalau tadi niat saya mandi besar junub, fardhu karena Allah Ta'ala. Kalau yang haid niat saya mandi besar haid, fardhu karena Allah Ta'ala. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Indonesia nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Diusahakan niatnya di saat mengalirkan air pertama ya, niat saya mandi junub sambil diusap-usap sambil diusap. Kedua juga sama, yang ketiga juga sama, niat saya mandi junub dengan usap. Wudunya wudu biasa. Nawaitul wudu alim fil hadatsil asghari fadlillahi ta'ala. Kalau kita nempelin di tembok gitu kamar mandi boleh ustazah niatnya? Jangan. Ya? Jangan. Kalau memang nggak hafal Arabnya, Indonesia. mending Indonesianya aja nggak apa-apa. Iya, karena ada beberapa teman aku tempelin di tembok katanya. Jangan. Tulisan Indonesianya kan nama itu gitu, tulisan Indonesia. Tapi dia punya Indonesia nggak boleh ustazah. Mendingan nggak usah lah. Kalau enggak, oh gimana ya? Ya, misalnya Indonesianya aja. Iya, Bagusnya. Indonesianya aja. Indonesianya aja. Indonesianya nggak apa-apa. Jangan ada Arabnya kali ya. Tapi kalau misalnya ada orang di toilet depan itu Oh, Latin. Latinnya pun baik jangan. Arab Bismillah udah masuk kamar mandi. Jangan, Apa? apalagi ada bismillahnya. Iya. Jangan. Saya suka lihat di rumah orang Hmm. pintu kamar mandi ada tulisan Bismillah, terus Kalau depan kamar mandi nggak apa-apa, Pintunya. nggak apa-apa pintunya. pintunya nggak apa. Di Tapi kan dinding- pintunya kadang masuk ke dalam. Dinding gitu. pinggirnya loh nggak apa-apa. Dinding pinggirnya kecil. Pintunya nggak apa-apa. Tapi Kalau pintu itu kan masuk keluar, kecuali dia pintunya yang keluar. Iya. Ada yang pintu yang ditarik. masuk. Ada yang masuk. Ada yang Di dalam. Ada yang pintu ditarik. Yang kalau keluar aja itu nggak apa-apa di depannya. Tapi kalau yang dia bisa masuk ke dalam itu kan masuk ke dalam hitungannya ya. Ya, Tapi boleh. ada yang ditariknya keluar kan ada. Ya, ada itu saya beberapa ke rumah teman kok ada tulisan udah masuk kamar mandi pakai Arab gitu. Mending jangan boleh kan iya. Kalau di kamar mandi juga wudhunya niatnya coba di dalam hati aja juga. Jangan Kalau bawa niatnya di luar kamar mandi boleh kan Ustazah? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Maksudnya niat apanya? Iya kan gitu ya. Enggak bisa. Nah, itu duduk Masuk lagi.
Enggak, maksudnya kita mandi biasa dulu, terus kita pas mau wudhu kita keluar tuh kan, karena kan wudhu kan harus doa kan. Maksudnya nggak mungkin keluar wudhunya wudhunya di luar, ada keran di luar. keran di luar. Heeh. Wudhu yang keran di luar kita wudhu, pas mandi hadas besar baru masuk kamar mandi lagi. Oh kan ya nggak gitu, apa-apa, kalau memang nggak Kalau ribet balik ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, Mesti nggak baca apa-apa, doa ya, Ustazah. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi usahakan kalau memang wudhunya di kamar mandi dalam hati aja. Jadi saya bolak-balik. Jadi Ya nggak apa-apa jika memang tidak mengapa-ngapa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi Jadi capek sendiri. tak pikir niatnya di depan kamar mandi, wudhunya terus masuk ke dalam, Gua nggak capek. boleh. Jadi wudhu itu harus iktironan bil fi'li. Ini air, nih kita udah kumur-kumur udah apa, iftirosh udah apa segala macam. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fadlillahi ta'ala. Ini harus berbarengan saat mencuci muka. Nggak boleh duluan gini. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fadlillahi ta'ala. Nggak boleh. Iktironan berbarengan dengan pembasuhan muka. Sampai 3 kali gitu ya. Kalau memang airnya bisa untuk 3 kali, nggak lagi irit, nggak ada air, 3 kali sunnah. Yang pertama harus berbarengan itu yang usapan pertama, nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fadlillahi ta'ala. Terus 3 kali. Batasnya ini ya, rambut ini. Batas rambut kita sampai ke kuping ini, batas kuping sampai sini. Itu yang harus kena untuk sini. Makanya kalau sholat mukenanya tuh biasa orang gini, karena ini termasuk aurat. Kalau emang nggak mukenanya nggak ada penutupannya gini, biasanya orang pakai jilbab apa di sini. Kalau orang punya ibunya itu kan pakai apa terus, pokoknya ininya ketutup aja. Tapi jangan sampai ininya ketutup, jidatnya. Ini akan menghalangi antara jidat dan tempat sujud. Ini. Dan rambut jangan sampai terlihat walaupun yang kecil. Paling enggak kita pakai daleman yang bisa membatasi antara rambut dan jidat. Jangan sampai ketutupan jidat. Sholatnya nggak boleh kelihatan rambut. Nah kalau kita pakai mukena biasa Ustazah kan kadang kan Allah Akbar takbir gitu, terus ini kita kelihatan nih misalnya kita sholat gitu, itu gimana Ustazah? Tangannya pendek gitu. Takbirnya biasanya tangannya kan gini. Dalam. Iya kan ada yang orang Nih. tangannya ke atas. Nah nanti ini ada pembahasan khusus nih ya. Di saat takbir itu perempuan diwajibkan untuk merapatkan semua anggota tubuhnya saat takbir, saat sholat. Gerakan tubuhnya terus merapat semuanya. Kalau laki-laki dianjurkan untuk merenggangkan gerakan di dalam sholat, kakinya, ya enggak harus, enggak, kan begini kalau laki-laki. Lagi ininya, lagi sujudnya begini, kakinya segala macam. Tapi kalau perempuan harus merapatkan gerakan tubuhnya. Ini takbir aja harus begini. Ini di bawah Allah. Saya suka lihat Ustazah yang takbir yang sampai urut, mukenanya keangkat singkat. Nah, makanya dianjurkan kalau memang dia pakai yang mukena atas bawahan nggak bisa. Kan kalau atas bawahan kan begini kan, dia mukena Allah. Nanti ruku Allah Akbar lagi kan bisa sebenarnya. Cuma mungkin mereka nggak paham bahwasanya wanita tuh nggak boleh, Ya, itu nggak tahu ilmu kesimpulan fikihnya, singkat. cara gimana sholat gitu, sholat yang benar gitu. Itu batal maksudnya. Ya, kalau dia memang nggak tahu ya batal. Kalau memang dia nggak tahu nggak batal, tapi dia harus cari tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Apalagi kalau udah tahu terus tetap dilakukannya, dosa, batal sholatnya. Nggak sesuai anjuran fikih. Kadang kan orang dia ikut sholat ngikutin orang, karena kadang orang yang terbawa dengan aliran lain itu karena keilmuan dari agamanya dia sendiri minim. Jadi gampang diajak orang kemana-mana. Orang sholat begini ikut, orang tangannya begini-begini ikut, kakinya lebar-lebar kayak gini ikut gitu. Padahal di dalam fikih udah ada tata caranya tersendiri. Perempuan begini, laki-laki begini. Ada saya ngeliat juga sholatnya begini, pakai cadar padahal pakai. Cuman saya lihat ya kita nggak bisa nyalahkan dia, tapi kita mau repot juga takut, namanya kita nggak kenal orang mana-mananya. Kecuali orang yang kita kenal, kita ajak ngobrol, ini enggak. Jadi dia sholat
kalau dia pakai cadar gitu ya secara logikanya, berarti kan paham gitu, tapi dia ternyata hanya ikut-ikutan. Oke, bajunya itu hanya sekedar fashion, ikut-ikutan, tapi isi keilmuannya itu enggak ada gitu. Tapi kadang malah buat sholat baju cadarnya. Nah, kalau memang cadarnya bajunya dipakai sholat nggak apa-apa, tapi satu yang harus digarisbawahi, harus suci dari najis. Itu kan nyebrang-nyebrang ke jalan gitu. Kalau sampai itu Nggak pakai keluar mukena. kemana-mana, kena najis apa kan nggak Kan kalau ngerti. di mall kan mungkin dia nemenin anaknya, karena sering lihat kan ini bercadar, nah kan kita suka ngobrol sama suami. Nggak pernah punya pun mau kena. Itu kalau